Kita mulai saja ya sambil menunggu yang lainnya. Bisa didengar ya Bapak dan Ibu sekalian? Bisa, jelas, Sat. Bisa ya, bisa. Oke. Ya, Kita jelas. mulai saja ya. Oke. Oke, kita mulai Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan seluruh jajarannya, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian PCM Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin 2 minggu sekali bersama PCM Kota Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menurut tarjih Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini penting untuk kita coba angkat dan nanti kita diskusikan dalam kajian kita? Karena baru saja kemarin kita merayakan Maulid Nabi Muhammad yang secara umum dipahami dan diyakini oleh mayoritas umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 Hijriah, yaitu tahunnya disebut dengan Amul Fil, yaitu tahun gajah, yang dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi ketika itu, yaitu penyerangan tentara Abrahah ke Mekah dengan mengendarai pasukan gajah, sehingga tahun tersebut disebut dengan Amul Fil. Dan kemudian hari kelahiran Nabi Muhammad itu sebagaimana hadis riwayat sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi Muhammad SAW su'ila an shaumi yaumil itsnain, ditanya tentang hari puasa Senin. Kemudian Nabi menjawab, fihi wulidtu, di dalam hari Senin itu aku dilahirkan. Wa unzila alayya fihi, dan pertama kali aku menerima wahyu. Sehingga dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya kelahiran Nabi itu jatuh pada hari Senin.
Meskipun yang berkaitan dengan tadi tentang yang berkaitan dengan bulan, kemudian tanggal dan tahun itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tetapi yang qaul yang rajih misalnya dalam kitab Al-Barzanji, yaitu kitab Maulid yang populer di Indonesia, ya, di sana dikatakan wa rajih, pendapat yang kuat, annaha qubaila fajri yaumil itsnain, bahwasanya Nabi itu dilahirkan sebelum fajar hari Senin, tsaniya asyara syahri Rabiul Awal, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal min amil fil, dari tahun gajah. Dan sehingga kajian ini menjadi menarik ya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika kelahiran Nabi itu dirayakan oleh kebanyakan umat Islam, dan sebenarnya merayakan kelahiran Nabi itu apakah diperbolehkan atau tidak? Atau nanti kita lihat dalam pandangan Muhammadiyah, apakah ini permasalahan agama atau permasalahan ibadah. Nah, sehingga kita penting sekali sebagai warga Muhammadiyah untuk mengkaji permasalahan ini lebih dalam dan detail. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin mencoba bagaimana kita mendudukan Maulid Nabi Muhammad. Dari istilah atau dari sisi istilah atau terminologi yang digunakan untuk menyebut Maulid, itu yang pertama yaitu Maulid sendiri. Maulid itu maksudnya merujuk pada ismul makan atau ismul zaman, adverb of time atau adverb of place. Maksudnya merujuk pada keterangan waktu yang mana Nabi dilahirkan tadi, yaitu kita katakan Amul Fil, tahun gajah, Rabiul Awal, bulannya Rabiul Awal, tanggalnya 12 tadi, harinya hari Senin. Kemudian juga terminologi yang digunakan itu maulud. Ya, kalau maulud itu dia objek, merujuk pada sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad itu. Nah, ini biasanya kalau di Jawa itu disebut dengan mauludan, merujuk pada maulud, yaitu anak yang dilahirkan, yaitu Nabi. Kemudian juga bisa disebut milad. Nah, milad itu yaitu kelahiran itu. Nah, sebagaimana kita juga di Muhammadiyah ketika memperingati organisasi kita, yaitu berdirinya organisasi kita istilahkan dengan milad. Ya, tapi di sini milad Nabi Muhammad. Kemudian juga ada istilah wiladah. Wiladah itu kelahiran. Meskipun ini ya bahasa Arab, tapi jarang digunakan. Kemudian berikutnya ada juga yang menyebut dengan sebutan Idul Maulid. Nah, Id itu sebagaimana Idul Fitri dan Idul Adha. Id itu dihubungkan atau berasal dari kata ada yaudu idan. Artinya sesuatu yang kembali atau berulang-ulang setiap tahunnya. Karena tadi bulan kelahirannya Nabi, tanggal kelahirannya Nabi yaitu Rabiul Awal, kemudian tanggal 12 itu akan berulang-ulang setiap tahunnya. Sebagaimana kita merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, kenapa kok disebut Id? Karena itu berulang-ulang setiap tahunnya. Kemudian juga ada yang menyebutnya ihtifalul maulid. Ihtifal itu perayaan ya, atau pesta. Sehingga ketika disebut ihtifal maulid, yaitu memunculkan tradisi dan budaya perayaan maulid itu bermacam-macam. Dari satu tempat ke tempat yang lain, cara merayakannya berbeda-beda. Misalnya kalau di Jogja, perayaan maulid itu disebut dengan sekaten, yaitu dari kata syahadatain. Karena ketika itu dipercayai digunakan oleh Sunan Walijogo dalam proses islamisasi. Karena orang Jawa itu suka
gamelan, mungkin suka gending itu digunakan sebagai media dakwah, dan musik-musik atau tadi gending atau nyanyian tadi itu dilantunkan di depan masjid. Ya, kemudian siapa yang sudah siap masuk Islam maka akan mengucapkan syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat, yaitu syahadatul tauhid dan syahadatul rasul. Nah, sehingga memunculkan istilah sekaten dari kata syahadatain. Nah, kemudian juga di beberapa daerah ada gerbek maulid. Kemudian macam-macam ya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa sharing bagaimana perayaan maulid yang ada di daerahnya itu. Nah, itu kalau misalnya disebut ihtifal maulid, ada pawai maulid, kemudian ada tari-tarian macam-macam ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang berikutnya dari sisi tujuan. Kalau kita coba perhatikan dan analisa, orang yang melakukan maulid itu memiliki banyak tujuan ya. Misalnya maulid itu dijadikan momentum untuk ta'lim as-sirah nabawiyah, mengajarkan sejarah Nabi. Yaitu bagaimana orang itu merefleksikan dan mencari inspirasi dari perjalanan hidup Nabi. Ya, lebih ditekankan pada bagaimana kita menggali inspirasi dari perjalanan Nabi. Kemudian juga ada orang yang merayakan maulid. Ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok sufi ya, dan juga di masyarakat sangat populer. Tapi tidak semua orang memiliki tujuan ini, yaitu maulid itu dijadikan sebagai momentum untuk takdim roh an-nabi, mendatangkan roh Nabi. Sehingga dalam pembacaan maulid itu tidak lepas dengan apa yang disebut dengan mahalul qiyam. Mahal itu tempat, qiyam berdiri. Biasanya dibaca tola'al badru alaina. Misalnya dalam berjanji, kitab yang populer di masyarakat, itu juga ada penjelasan tentang mahalul qiyam. Yang mana orang melakukan mahalul qiyam, berdiri, itu karena mempunyai kepercayaan bahwasanya rohnya Nabi itu datang. Nah, ketika rohnya Nabi datang sebagai bentuk penghormatan kita terhadap Nabi, maka kita dianjurkan untuk berdiri. Karena dalam tradisi bangsa Arab dan juga di tradisi kita ya, meskipun tidak begitu kental, ketika kita menyambut tamu itu ya secara umum berdiri. Nah, dengan mengadakan maulid Nabi yang betul-betul jatuh pada tadi Rabiul Awal, itu menjadi momentum yang momentumnya itu pas gitu. Sebagaimana mungkin Bapak dan Ibu sekalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu momentumnya pas ketika ya 17 Agustus. Meskipun bacaan mawalid atau kitab-kitab maulid itu tidak melulu dilakukan pada bulan Maulid atau Rabiul Awal, karena dalam pandangan mereka boleh dibaca di setiap waktu. Oke. Berikutnya dari sisi tujuan, orang merayakan Maulid itu memiliki tujuan juga. Ada yang memiliki tujuan yaitu ziyadatul iman wal mahabbah. Dengan merayakan Maulid maka imannya itu akan tambah, mahabbah kecintaan kita kepada Nabi itu juga semakin bertambah. Artinya maulid itu dijadikan momentum bagaimana kita meningkatkan iman dan meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Bapak dan Ibu sekalian, dari sisi tujuan orang merayakan maulid, ada yang memiliki tujuan ziyadah umur ad-dunya. Ya, sekedar menambah perkara-perkara keduniaan. Ya, maksudnya misalnya kebetulan ada orang yang duduk di birokrasi, di institusi atau apalah itu, yang merayakan maulid ya karena sekedar menghabiskan anggaran gitu, atau memang itu sudah program yang harus
dilaksanakan. Itu motivasinya lebih pada orientasi keduniaan. Ya, misalnya mohon maaf, misalnya ada orang yang memiliki kepentingan politik gitu, ya merayakan Maulid itu bisa menjadi sebuah ajang bagaimana tadi menarik simpati terhadap masyarakat gitu. Oke. Berikutnya dari sisi tujuannya juga Maulid itu sebagai momen silaturahmi gitu. Yang mana dengan merayakan Maulid itu intensi interaksi itu semakin dalam gitu. Sehingga Maulid itu ya dianggap ya itulah momentum kita bersilaturahmi sebagaimana kita merayakan Idul Fitri dalam kultur masyarakat Indonesia. Idul Fitri itu ya momentum bagaimana kita menyapa tetangga dan menyapa orang yang mungkin kita jarang ketemu karena semua orang yang mungkin bekerja di luar kota itu melakukan mudik ya semacam itu, dan Maulid juga semacam itu, meskipun ya kalau kita banding tentu nuansa silaturahminya masih dalam konteks Idul Fitri. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dari segi amalan atau ritual yang dilakukan itu orang melakukan Maulid itu ada amalannya yaitu taklim, yaitu mengajarkan sejarah Nabi atau sirah nabawiyah. Nah, misalnya diambil dari perjalanan Nabi dalam dakwah itu. Artinya sekedar tadi, artinya yang mencoba menjadikan tadi perjalanan hidup Nabi dan juga Nabi itu sebagai role model, sebagai sosok yang kita tiru dan kita jadikan idola dalam bagaimana kita menghayati dan memahami Islam itu. Sebagaimana dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Juga ada ritualnya itu melakukan sholawat, baik sholawat yang maksurah yang berasal dari Nabi ataupun sholawat-sholawat yang tidak maksurah, artinya sholawat-sholawat yang berkembang di masyarakat itu bikinan para pensyair atau para ulama gitu. Kemudian ada juga amalannya itu membaca kitab mawalid. Kitab mawalid yang populer di Indonesia sebagaimana terhimpun dalam buku ini, Majmu'atul Mawalid. Ini Bapak dan Ibu sekalian bisa dapatkan buku ini yang cukup populer di Indonesia, di pasar-pasar itu pasti ada. Ada namanya Maulid Az-Zibai atau Az-Zaibai yang ditulis oleh Abdurrahman Az-Zaiba Syaibani Az-Zabidi. Kemudian orang Jawa nyebutnya Zibaan itu. Kemudian juga ada Maulid Al-Barzanji yang ditulis Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Orang Jawa menyebutnya perjanjian gitu. Kemudian ada Burdah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Busiri gitu. Yang imam yang cukup populer di Mesir dan Maroko itu. Kemudian ada Maulid Azab, ada Maulid Syarafil Anam yang secara umum terhimpun di buku ini. Tapi di Indonesia yang sangat populer ya tadi kalau di Jawa ya Ribaan, kemudian perjanjian gitu. Kemudian ada juga kitab Maulid yang populer sekarang itu namanya Syimtu Az-Zuror yang ditulis oleh Habib yang diperkenalkan, bukan ditulis ya, diperkenalkan oleh Habib Kuitang gitu. Itu belum tercantum di sini. Ini biasanya kitab-kitab ini intinya karya sastra ya yang berbicara tentang sejarah Nabi sejak Nabi dilahirkan sampai ya bagaimana perjalanan hidupnya itu ya, itu isinya berkaitan dengan sejarah Nabi. Biasanya nggak lepas dari peringatan Maulid. Kemudian juga ada amalan yang di Muhammadiyah disilahkan TBCS ya, tahayul bid'ah khurafat syirik. Terutama dalam konten khurafat ini, cerita mitos. Siapa yang melakukan Maulid bakal gini-ginilah. Nanti ada cerita-cerita yang berkaitan dengan dahsyatnya kelahirannya Nabi. Peristiwa itu ternyata tidak ditemukan di dalam hadis, misalnya hadis sahih atau hadis hasan.
Misalnya hadisnya maudhu atau bahkan hadisnya dhaif, bahkan maudhu. Demikian juga ini yang agak aneh ya, misalnya di YouTube ini Bapak Ibu sekalian, ada yang merayakan Maulid tapi dengan nyanyian atau dangdutan ya. Tentu ini nggak ada dasarnya, tapi ya masih ada lain ya tentang amalan-amalan Maulid. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengamati bagaimana amalan atau ritual Maulid di daerahnya masing-masing. Ini saya sekedar mencoba mendudukkan Maulid itu, nanti modelnya macam-macam ya, dan kita lihat kalau Muhammadiyah itu nanti Maulidan atau tidak, itu yang kita akan coba kaji dan dalami pada kesempatan ini ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah ya. Ketika kita bicara Maulid itu ada dua pandangan ya, antara pro dan kontra gitu. Kita coba awali ya. Pendapat pro Maulid itu. Ini saya ambil rujukan dari satu kitab saja ya. Sebenarnya kalau kita cari literatur ya sangat banyak ya, tapi saya mencukupkan satu literatur yang cukup populer di kalangan umat Islam di Indonesia, yaitu I'anatul Thalibin, Hasyiah atau syarahnya kitab Fathul Mu'in yang cukup otoritatif di kalangan pesantren ya. I'anatul Thalibin itu ditulis oleh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Ya, hasilnya dari Dimyat. Dimyat itu provinsi di Mesir, tapi keluarganya sudah hijrah di Mekah atau menetap Mekah. Konon ini kita perlu untuk mencoba melakukan penelitian juga gitu. Konon Bayi Ahmad Dahlan ketika dulu namanya Darwis itu, dulu tradisi orang haji ketika pulang kan mengganti namanya. Dulu rekomendasi nama Ahmad Dahlan yaitu dari Said Bakri ini, pengarang I'anatul Thalibin. Yaitu karena beliau berharap Bayi Ahmad Dahlan itu meniru gurunya Said Bakri atau pengarang I'anatul Thalibin, yaitu Ahmad Zaini Dahlan atau mufti Makkah gitu. Mufti Syafi'iyah di Mekah ya, ahli fatwa di dalam madzhab Syafi'i di Mekah gitu. Itu seorang guru yang dipuja-puja oleh Said Bakri Syato Ad-Dimyati di I'anatul Thalibin. Oke ya. Kalau kita coba lihat hukumnya, dalam kitab I'anatul Thalibin ketika bicara tentang hukum Maulid Nabi ya, ini merujuk pada kitab Al-Hawi lil Fatawa yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti atau Al-Hafiz Suyuti ya, pengarang kitab ada di pesantren namanya Tafsir Jalalain. Di antaranya ada dua Jalal, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Di sana dijelaskan yang Maulid itu ya ijtima'un nas, orang-orang berkumpul, baca Al-Qur'an, baca riwayatul akhbar, baca riwayat-riwayat yang bercerita tentang Nabi. Kemudian ada simat. Simat itu makanan atau hidangan spesial Maulid gitu. Kemudian makan-makan, setelah itu ya pulang gitu. Itu dulu ya. Perayaan ini menunjukkan ekspresi kegembiraan dan dan kesenangan terhadap kelahirannya Nabi. Kata Al-Hafidz As-Suyuti ini minal bid'ah al-hasanah, termasuk bid'ah yang baik gitu. Karena dalam madzhab Syafi'i bid'ah itu kan diklasifikasikan dua, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Ya, konteks Maulid ini disebut sebagai bid'ah hasanah. Berikutnya, kalau Bapak dan Ibu sekalian, ya umum ya, meskipun kita mungkin di Muhammadiyah nggak populer dengan kitab Maulid ini ya, tapi di Berjanji ini saya sekedar kenalkan ya, karena kita di Muhammadiyah itu nggak begitu familiar ya. Nah, di sini ada yang disebut mahalul qiyam gitu. Kenapa kok ada mahalul qiyam misalnya di Berjanji ini ya, biar jenengan familiar itu. Hadza wa qad istahsana al-qiyam inda dzikri maulidis syarif
a'immatun dawu riwayatin wa rawiyah. Bahwasanya di berjanji itu ada mahalul qiyamnya. Kenapa kok demikian? Ya dianggap yang menganggap baik ini a'immatun, para imam yang memiliki periwayatan. Maksudnya ya memang tidak ada hadis secara khusus dari Nabi. Nah ternyata tradisi berdiri dengan meyakini rohnya Nabi datang itu sebagai tadi ta'ziman lahu, penghormatan kepada Nabi, itu dilakukan oleh beberapa ulama. Misalnya di kitab Fathul Mu'in itu, di dalam kitab I'anatul Thalibin itu salah satu yang melakukan adalah Al-Imam As-Subki, yaitu seorang imam yang cukup otoritatif dalam mazhab Syafi'i. Ini sudah menjadi tradisi yang integral dalam perayaan Maulid ya. Ketika Maulid ya tidak lepas dari mahalul qiyam itu. Meskipun ya ini tidak ditemukan dalilnya secara khusus ya. Gitu. Dan ini menjadi ritual yang sangat penting dalam perayaan Maulid bagi kelompok yang pro. Oke. Berikutnya, ketika Maulid itu tidak ditemukan dalilnya secara khusus, nanti kita sebutkan juga. Misalnya kitab I'anatul Talibin mengutip pandangannya Al-Hafidz As-Sakhawi atau Imam As-Sakhawi itu mengatakan perayaan Maulid itu terjadi setelah abad ketiga Hijriah atau setelah tahun 300 Hijriah. Artinya di masa Nabi, di masa sahabat, dan di masa tabi'in belum ada perayaan Maulid itu. Karena Maulid itu baru muncul setelah abad 3 Hijriah. Nanti kita coba pertajam lagi di tema itu, perayaan Maulid dalam lintasan sejarah gitu. Siapa saja yang melakukan itu. Oke. Nah, tetapi ulama dalam mazhab Syafi'i gitu, tapi enggak secara semuanya ya. Maksudnya ulama mazhab Syafi'i yang pro terhadap Maulid. Ya. Misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar gitu. Mencoba melakukan takhrij. Takhrij itu menggali makna atau kesimpulan dari sebuah hadis, meskipun hadisnya tidak mengarah ke sana secara sharih atau eksplisit. Misalnya hadis dalam kitab Sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Nabi itu hijrah ke Madinah, kemudian menemukan orang Yahudi itu puasa Yaum Asyura, pada hari Asyura. Kemudian Nabi bertanya, kenapa orang Yahudi puasa pada hari Asyura? Maka orang Yahudi menjawab, huwa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun. Pada hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun, wa najja Musa, dan menyelamatkan Musa. Wa nahnu nasumuhu syukron. Kata orang Yahudi, kami melakukan puasa Asyura itu syukron, sebagai ekspresi kesyukuran. Ya, ini hadis ini bisa ditakhrij juga misalnya untuk menyimpulkan ya. Misalnya kelahiran kita sebagai manusia, kelahiran sebuah negeri, misalnya kemerdekaan RI 1945, itu kalau menggunakan pendekatan Al-Hafidz Ibnu Hajar ini bisa menggunakan hadis ini. Bahwasanya ekspresi kegembiraan lahirnya seorang manusia, lahirnya kemerdekaan atau sebuah bangsa atau lahirnya bangsa, itu diekspresikan dengan tadi puasa. Tapi yang menjadi masalah kan ketika kita pahami di sini, kenapa kok perayaan Maulid itu tidak melakukan puasa misalnya kan? Meskipun Nabi tadi menjawab ya, ketika Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin, yaitu karena hari Senin itu dilahirkan. Tapi maksudnya ketika Rabiul Awal tanggal 12, kenapa nggak ada yang melakukan puasa kan gitu? Oke. Kemudian Nabi berkata, nahnu aula bi Musa minkum. Kami yang lebih pantas daripada Musa di antara kamu. Maksudnya Nabi yang berhak melakukan puasa Asyura daripada yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian berikutnya, ini hadis yang populer ya, yang sering disampaikan di masyarakatnya. Misalnya tentang cerita Abu Lahab, yaitu pamannya Nabi ya, atau saudaranya Abu Thalib. Keduanya Abu Thalib dan Abu Lahab ini kan anaknya Abul Muttalib itu mendapatkan dispensasi atau keringanan azab pada hari Senin.
Sebabnya apa? Sebabnya Abu Lahab itu pernah memerdekakan budaknya yang namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah ini yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kenapa kok dimerdekakan? Ketika Thuwaibah ini memberikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi gitu, kepada Abu Lahab. Sebagai ekspresi kegembiraannya, Thuwaibah al-Aslamiyah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab, oleh pamannya Nabi. Kemudian Thuwaibah ini yang mensusui Nabi sampai kemudian diganti oleh Halimah As-Sa'diyah itu. Nah, dengan ekspresi kegembiraan Abu Lahab ini, sebagai apa tadi? Rasa syukur terhadap kelahirannya Nabi, maka Abu Lahab yang sudah divonis oleh Al-Quran, karena nggak ada orang yang divonis oleh Al-Quran secara eksplisit kecuali Abu Lahab. Al-Quran mengatakan apa? Tabat yada Abi Lahabiyu watab. Gitu. Ini vonis yang luar biasa. Gitu. Nah, ternyata Abu Lahab itu mendapatkan dispensasi keringanan dari siksa setiap hari Senin, karena tadi Nabi dilahirkan di hari Senin dan Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah, sehingga keluar di antara dua jarinya itu ma'un yashrabuhu, yaitu air yang dia bisa minum, karena orang disiksa di neraka itu sangat haus, sehingga dengan jarinya itu mengeluarkan tadi air itu bisa meringankan siksanya. Oke. Nah, biasanya kelompok yang pro Maulid itu akan menjadikan cerita ini sebagai landasan tentang anjuran untuk merayakan Maulid. Kemudian bagaimana historitas atau sejarahnya? Tadi saya sebutkan ya, kitab I'anatul Talibin menyebut pendapatnya Al-Imam As-Sakhawi. Imam Sakhawi sendiri mengatakan inna amalal maulid hadatsa ba'da al-qurun ats-tsalatsah. Sesungguhnya tradisi atau perayaan maulid itu baru terjadi setelah abad ketiga. Maksudnya di masa Nabi, masa sahabat, dan masa tabi'in belum ada. Nah, kemudian disusul. Kalau perayaan maulid secara historitas itu terjadi setelah abad ketiga, terus siapa yang pertama kali menjadi inisiasi tentang perayaan Maulid yang sekarang menjadi tradisi dan budaya yang cukup melekat di dunia Islam? Itu siapa? Ini keterangan Ibnul Jauzi. Di sana dikatakan wa awwalu man ahdatsahu minal muluk al-malik al-mudaffar Abu Sa'id sahibu Arbil. Pertama kali yang melakukan perayaan Maulid yaitu Al-Malik Al-Mudaffar, Raja Mudaffar Abu Sa'id sahibu Arbil, ada yang baca Arbil, ada yang baca Irbil ya. Yaitu sebuah daerah yang ada di Irak gitu. Ketika itu Abu Sa'id ini seorang raja yang sangat menghormati para ulama, baik dari kalangan fuqaha, ahli fikih maupun mutasawwifin, ahli tasawuf ya. Semuanya dihormati dan membuat sayembara tentang tadi karya tulis yang berkaitan dengan membicarakan historitas tadi Nabi, yaitu sejarah Nabi. Sehingga ketika itu muncul seorang ulama Al-Hafidh Ibnu Dahyah. Al-Hafidh Ibnu Dahyah ini yang memenangkan tadi perlombaan atau award yang dilakukan oleh Abu Sa'id ini. Dan karyanya yang bernama At-Tanwir fi Maulidi Al-Bashir An-Nadhir. Ini karya kitab Maulid yang pertama. Namanya At-Tanwir, pencerahan fi Maulid di dalam kelahiran Al-Bashir An-Nadhir. Nabi pemberi kabar gembira dan peringatan. Ketika itu mendapatkan hadiah dari Malik Al-Mudaffar itu Al-Fudinar, yaitu ya cukup banyak ini kalau dikonversikan ke rupiah misalnya. Dan ketika itu perayaan Maulid ini sangat populer gitu. Kemudian tadi
Al-Malik Al-Mudzaffar Abu Sa'id itu meninggal tahun berapa? Sana 30 wa 600, yaitu 630. Artinya abad ke-7. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, ini karena warga Muhammadiyah jarang yang tahu Maulid itu apa gitu. Makanya saya coba jelaskan. Ada Maulid Dzaiba atau Dzibai, atau orang Jawa bilang Dzibaan. Itu ditulis oleh Lil Imam Al-Jalil Abdurrahman Al-Dzaibai Az-Zabidi dari Yaman ya, Zabid itu. Ini abad 10. Nah, ini seorang ulama yang ahli hadis yang menulis kitab namanya Taisirul Wusul yang pernah dikutip oleh HPT kita ketika bicara tentang ketika sujud itu lutut dulu atau tangan dulu. Kemudian berikutnya yang terkenal tadi Al-Barzanji. Al-Barzanji itu ditulis oleh Ja'far Al-Barzanji itu abad 17-18 gitu. Artinya kitab ini dibanding tadi At-Tanwir fi Maulidi Al-Bashir An-Nadhir itu masih relatif baru, sehingga tapi saya belum menemukan, saya nggak tahu manuskripnya ini ada atau tidak. Setahu saya memang belum dipublish kitab ini. Tapi ini kitab yang bicara tentang Maulid Nabi yang pertama kali. Ya, kemudian melahirkan karya-karya sastra yang bicara tentang Nabi. Itu penting ya, karena HPT kita jilid 3 itu kan juga mengapresiasi seni dan budaya termasuk karya sastra. Gitu. Oke, berikutnya. Amalan yang dilakukan oleh orang yang melakukan maulid itu apa saja? Macam-macam. Bisa sedekah, bisa gembira, kemudian pakai pakaian yang bagus, menyantuni anak miskin, dan sebagainya. Yang penting menunjukkan ekspresi rasa syukur itu, apapun yang dilakukan. Tidak hanya sekedar menghadiri acara maulid, tapi juga melakukan kebaikan secara umum, ya, baik sedekah, kemudian pakaian yang baik, pakai wangi-wangian dan sebagainya. Ya, kemudian pahalanya, kenapa kok ada motivasi untuk melakukan maulid? Misalnya pendapat Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani itu. Siapa yang berkumpul mengikuti maulid Nabi, mengumpulkan, siapa yang mengumpulkan untuk maulid Nabi, saudara-saudaranya, dan menyediakan makanan, dan tadi menyediakan tempat, melakukan kebaikan, maka itu bisa menjadi sebab nanti Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat ma'as siddiqin wasyuhada wassolihin, bersama siddiqin, para syuhada, kemudian orang-orang yang soleh, dan nanti akan masuk fi jannatin na'im. Ini pendapat ulama, tapi tidak ada hadisnya ya. Kemudian berikutnya, ini yang menarik juga ini, ketika bicara motivasi. Kemudian siapa yang menuju tempat di sana dibacakan maulid Nabi, itu kayak menuju raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Karena tidak ada yang menggerakkan orang ke tempat itu kecuali kecintaan kepada Nabi. Nah, sehingga orang yang berpaham bahwasanya tadi pro terhadap maulid itu ada ungkapan yang cukup populer ya. Di sana dikatakan maulid itu la yahtaju ila dalil. Maulid itu enggak butuh dalil. Wa inna ma yahtaju ila qalbin salim. Dia hanya butuh hati yang bersih gitu. Karena untuk mencintai Rasul itu kan kewajiban, tidak harus ada dalil yang sharih dari dari Quran dan Sunnah gitu. Itu pandangan mereka ya. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang menarik. Kenapa kok membaca kitab Mawalid itu menjadi tradisi yang integral di sebagian saudara kita? Karena mereka meyakini bahwasanya fadilah membaca maulid itu kayak fadilah membaca Quran ya. Kalau ada rumah, masjid, tempat apapun dibacakan maulid itu akan turun malaikat gitu dengan membawa rahmat, membawa ketenangan dan sebagainya, itu berbagai macam malaikat ya.
Ada Jibril, Mikail, Israfil, Qorbail, Ainail, kemudian As-Safun, Al-Hafun, Karobiyun ini. Semuanya akan apa? Ikut membaca sholawat kepada Nabi sehingga tadi menjadikan orang tadi menjadi berkah itu tempatnya, masjidnya atau apapun lah rumahnya itu. Dan yang menarik lagi, kalau misalnya rumah itu dibacakan maulid, itu di sana dikatakan Allah akan mengangkat al-qahta, kekeringan, wal waba, dari apa? Bencana atau tadi musibah atau pandemi itu ya. Wal harqa, kebakaran. Kemudian sampai wal lusus. Enggak mungkin rumahnya itu dicuri dan sebagainya. Artinya ini apa? Khasiat atau fadilah yang didapatkan bagi orang yang membaca maulid. Sehingga saudara-saudara kita yang pro terhadap maulid ini, pembacaan maulid, ini yang perlu digarisbawahi ya Bapak. Itu tidak harus pada bulan Rabiul Awal. Sehingga menjadi tradisi tiap minggu ada tibaan, ada perjanjian dan sebagainya. Karena dipahami tadi memiliki khasiat-khasiat dan juga keutamaan. Tapi kalau maulid ini dibacakan pada saat tadi Rabiul Awal tanggal 12, yaitu pas momentumnya. Sebagaimana kita melantunkan bahasa Indonesia Indonesia Raya, ini analogi saja. Ketika kita nyanyikan 17 Agustus itu pas momentumnya, gitu kira-kira semacam itu. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita katakan tadi bahwasanya mazhab atau kelompok pertama itu kelompok yang pro terhadap maulid. Dan sekarang yang kedua ini kelompok yang anti maulid itu. Nah, kelompok yang anti atau kontra maulid itu diantara tokohnya Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu yang menjadi pendiri negara Saudi itu, kemudian juga diikuti oleh ulama-ulama Saudi secara umum ya, mulai Syekh Abdul Wahab bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Nasruddin Albani, Syekh Fauzan dan seterusnya ya. Ulama Saudi fatwanya ya sama, yaitu menolak maulid dan dianggap maulid itu bid'ah. Kenapa kok demikian? Karena tidak ditemukan dalilnya dari Quran dan Sunnah. Dan yang merayakan maulid saja itu mengakui perayaan maulid itu terjadi setelah abad ketiga Hijriah. Artinya perayaan ini tidak pernah dilakukan oleh generasi salafus soleh. Oke, itu. Kemudian berikutnya, merayakan maulid itu sama dengan merayakan Natalan bagi umat Kristiani. Padahal Nabi bersabda man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai lifestyle gaya hidup suatu kaum, suatu bangsa, maka bagian sama dengan bangsa tersebut. Artinya umat Islam tidak boleh mengikuti tradisi atau budaya yang bukan budaya yang berasal dari Islam. Oke. Kemudian berikutnya, karena melihat fakta di lapangan, perayaan maulid itu tidak lepas dari kemaksiatan. Misalnya ada nyanyiannya, ada musiknya, ada bacaan mawalid yang di situ meskipun tidak secara presentasinya hanya kecil ya, yang terkesan hulu, yaitu melebihkan Nabi, menyanjung Nabi yang berlebihan. Tapi dalam pandangan mereka ya maulid ini tidak bisa diamalkan meskipun itu jumlahnya tidak banyak ya, banyak yang baiknya ya. Kemudian ada ikhtilat, yaitu percampuran laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tari-tariannya, ini juga tidak sesuai dengan tadi paham Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Ya, sehingga di pandangan kelompok kedua ini maulid itu ya bid'ah, tidak boleh dilakukan. Nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang paling penting dari kajian kita. Kenapa kok paling penting kita mencoba menelusuri pandangan Muhammadiyah? Ini saya catat ya, pandangan Muhammadiyah, bukan pandangan dai atau tokoh
Muhammadiyah. Artinya pandangan Muhammadiyah itu pandangan secara organisatoris yang ada di dokumen-dokumen kita. Karena kalau pendapat pribadi atau tokoh Muhammadiyah itu bisa jadi yang dibaca itu bukan buku Muhammadiyah, ya pokoknya buku yang ia miliki atau yang dulu pernah belajar, kemudian disampaikan kepada warga Muhammadiyah. Sehingga kajian ini menjadi pentingnya di situ. Bagaimana kita melihatnya sesuai dengan perspektif Muhammadiyah melalui referensi dokumen yang ada di Muhammadiyah secara organisatoris, bukan pandangan personal atau pribadi tokoh atau ulama atau kiai Muhammadiyah. Artinya pandangan pribadi, bukan pandangan resmi ya. Ya. Kalau kita bicara tentang maulid, ada beberapa referensi maulid yang menunjukkan perspektif Muhammadiyah. Misalnya data yang kita miliki ya, di SM Suara Muhammadiyah nomor 11 tahun kedua 1921 itu ada instruksi atau maklumat dulu namanya Khotbestur. Khotbestur itu pengurus besar bahasa Belanda, kemudian sekarang menjadi PP itu pimpinan Pusat Muhammadiyah itu. Di dalam SM itu yang masih berbahasa Jawa ya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa baca. Ini Suara Muhammadiyah kawadalaken lelahan dening Muhammadiyah Taman Pustaka ing Ngayuk Jogarta. Ini coba Maulidan Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahasanya redaksinya apa? Bahasa Jawa. Artinya 1921 pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah ada maklumat tentang perayaan Maulid. Tetapi Maulid di sini ya tentu kalau dalam pandangan Muhammadiyah ya bagaimana kita meladani Nabi, tadi melakukan refleksi terhadap kehidupan dan perjalanannya Nabi ya tentu sama perayaannya ya tidak selalu dipahami sebagaimana di masyarakat. Ini penekanannya kan di situ. Itu. Kemudian di era 70 atau 60-70 itu Ketua Majelis Tarjih itu ada Kiai Haji Wardan di Poningrat. Itu ada itu dokumennya. Itu menulis tentang buku Maulid dan juga Isra Mi'raj. Maksudnya pidato dia gitu. Kemudian juga Pak A.R. Fakhrudin yang pernah menjadi PP Muhammadiyah itu pernah dulu menggunakan Maulid itu sebagai momentum untuk melakukan melakukan dakwah itu. Itu terkenal Pak A.R. Fakhrudin itu. Kemudian juga di HPT ini cara pandang, maksudnya metodologi ijtihad ya di HPT jilid 1 atau HPT lama ada 5 masalah, diantaranya Muhammadiyah mencoba menjawab apa itu agama, apa itu dunia, dan apa itu ibadah. Ini menjadi penting nanti sehingga kita bisa petakan Maulid itu masalah agama atau masalah keduniaan. Kalau ibadah yang mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Kemudian HPT yang baru, HPT jilid 3 di Munas Malang ke-27 tahun 2010 itu ada namanya tuntunan seni dan budaya. Ini putusan tarjih yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, yang terutama kita di Muhammadiyah itu kan terkesan Muhammadiyah itu tidak ramah dengan seni dan budaya. Ya sebenarnya dengan mengkaji tuntunan seni dan budaya itu tahu sikap Muhammadiyah itu sebenarnya bagaimana. Artinya di situ Muhammadiyah juga care, peduli terhadap seni dan budaya, dan seni dan budaya itu bisa menjadi media dakwah yang disebut dengan tadi dakwah kultural itu. Kemudian PHIWM, Pahami Hidup Islami Warga Muhammadiyah, ini juga ada warga Muhammadiyah itu ya termasuk ya tidak buta seni gitu. Artinya tadi harus memahami seni juga. Itu ada 2 poin yang menarik gitu.
Kemudian di Halaqah Tarjih Solo 2001, SM 2005, SM 2008, SM 2009 sebagaimana yang ada di TJA Tanya Jawab itu agama yang 8 jilid itu. Intinya dari beberapa referensi ini bisa kita jadikan acuan. Sebenarnya Muhammadiyah memandang Maulid itu bagaimana? Gitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam HPT jilid 1 atau HPT lama, di situ Muhammadiyah memetakan apa yang disebut agama dan apa yang disebut dunia, mahwadin dan mahiyat dunia. Kalau ad-din itu ya di sana rumusannya ma'angsalahullahu fil Quran au maja'at bihi as-sunnah as-sahihah. Kalau agama itu ya sumbernya hanya dua, yaitu Quran dan sunnah sahihah. Kemudian di Munas tahun 2000 di Jakarta, sunnah sahihah ini maksudnya makbulah, maksudnya mencakup hadis sahih sendiri dan hadis hasan. Kemudian yang kedua, mahiyat dunia, apa itu dunia? Kalau dunia, sebagaimana dalam hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya, ini artinya segala perkara atau urusan yang bukan menjadi tugas para nabi. Ini penting untuk dipetakan. Sehingga kalau Maulid tadi disebut perkara agama, ya harus ada dalilnya dari Quran dan sunnah sahihah atau makbulah. Tapi kalau masalah keduniaan, ya tidak perlu dalil, karena hukum asal masalah keduniaan ini sebagaimana dikatakan Nabi tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kita yang lebih profesional, lebih tahu bagaimana mengurus keduniaan ini. Oke. Artinya di konteks dunia ini yang dirayakan tidak hanya Maulid, ya, misalnya negara kita ada HUT RI, kemudian tiap kota ada ada perayaan perayaan jadi kota tersebut. Ya, kita ada ulang tahun, ada orang Jawa nyebutnya tiron dan sebagainya, itu macam-macam. Ini kan keduniaan. Ya, apalagi tadi Maulid gitu. Kemudian di institusi misalnya sekolah atau di kampus juga ada tadi ada ulang tahunnya gitu. Oke. Kemudian tadi mungkin sehingga ini yang saya petakan. Maulid itu mau disebut perkara atau masalah agama atau dunia atau masalah keduniaan atau duniawiyah, ini penting. Oke. Berikutnya di HWT jilid 1 juga bicara tentang ibadah. Ibadah itu diklasifikasikan menjadi dua. Ibadah makhdoh yang harus ada tuntunannya yang jelas kaifiahnya dari Quran dan Sunnah. Atau ibadah ghairu makhdoh yang berupa segala sesuatu yang mubah, yang diizini oleh syari' oleh Allah. Nah, Maulid di sini kalau disebut ibadah yang apa? Berarti kalau disebut ibadah makhdoh, ya harus ada dasar Quran dan Sunnah. Kalau ibadah ghairu makhdoh atau ibadah amah, ya tidak usah pakai dalil Quran dan Sunnah. Nah, ini penting untuk mencoba memetakan. Sehingga kalau ibadah ya ibadah makhdoh khusus atau ibadah ghairu makhdoh. Oke. Sehingga kaidah yang kita bisa terapkan atau aplikasikan di Muhammadiyah ada kaidah ibadah dan kaidah muamalat. Kalau kaidah ibadah ya al-aslu fil ibadah at-tahrim atau al-butlan hatta yadulla dalilu ala khilafi. Hukum asal ibadah itu haram atau batal. Artinya kita tidak sah melakukan ibadah atau haram melakukan ibadah sampai ada dalil yang memerintahkan. Atau di kaidah yang lain al-aslu fil ibadah atau tauqif wal ittiba. Hukum asal ibadah itu ya mengikuti saja, mengikuti apa perintah Al-Quran dan apa perintah hadis. Gitu. Oke. Kemudian kalau muamalat itu kaidahnya kebalikan yang awal tadi. Sehingga dikatakan al-aslu fil asya atau fil muamalat al-ibahah. Boleh dulu. Hatta yadulla dalilu ala khilafi. Sampai ada dalil yang melarang. Jadi kalau ibadah itu haram dulu, baru
kita cari dalil yang memerintah. Tapi kalau muamalat itu boleh dulu sampai ada dalil yang melarang. Jadi kebalikannya ya. Sehingga di sini penting kalau maulid itu mau disebut ibadah atau perkara agama, maksudnya ibadah makhdhah, ya berarti haram dulu sampai kita menemukan dalil Quran dan dalil sunnah yang memerintahkan untuk merayakan maulid. Kalau mau disebut muamalah duniawiyah berarti boleh dulu selama tidak ada dalil yang melarangnya. Maksudnya itu ya. Oke. Tapi sebelumnya kita coba lihat bagaimana maulid dalam lintasan sejarah. Kalau kitab I'anatul Thalibin tadi dengan menukil pendapatnya Al-Imam As-Sakhawi yang mengatakan bahwasanya maulid itu baru dirayakan ba'da al-qurun ats-tsalatsah, setelah abad ke-3. Dalam lintasan sejarah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata yang pertama kali melakukan maulid itu dinasti Ubaid, yaitu gubernurnya atau rajanya namanya Ubaid ya, Fatimi Syiah Ismailiyah. Ada Daulah Fatimiyah. Ini kelompok Syiah. Syiah itu yang mainstream itu ada 3 ya. Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 imam atau Rafidhah yang ada di Iran dan Irak itu. Tokohnya Ayatullah Al-Khomeini itu dulu 1979 ada revolusi Iran itu. Itu Syiah yang paling mayoritas. Kemudian ada Syiah Fatimiyah. Ini yang dulu pernah menguasai Mesir. Termasuk Al-Azhar itu dulu ya Syiah. Sebelum ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Oke. Nah, Syiah Fatimiyah ini lebih pada Syiah yang syariat itu 2. Ada yang dohir, ada yang batin. Batin itu ya hanya ilmu yang diberikan oleh para imam mereka. Sehingga Al-Imam Ghazali membantah Syiah Ismailiyah ini dengan bukunya Fadhaih Al-Batiniyah. Kecacatan atau aib-aibnya kelompok batiniyah. Maksudnya Syiah yang dulu pernah di Mesir. Meskipun sekarang ini komunitasnya sudah nggak ada ya, nggak punya entitas yang berupa negara. Tapi kalau individu yang masih ada gitu. Yang ketiga Syiah Zaidiyah. Kalau ini ada komunitasnya di Yaman Utara. Kalau Yaman Selatan itu mazhabnya Syafi'i. Kalau Yaman Utara itu mazhabnya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini yang paling dekat dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah karena menerima kitab-kitab hadis Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Syiah Iran 12 imam itu punya kitab hadis sendiri gitu. Oke, ya. Dan ternyata dalam sejarah di abad ke-4 perayaan Maulid itu dilakukan oleh dinasti Ubaid Fatimi tadi, yaitu Syiah Ismailiyah. Nah, bagaimana kok kalau yang pertama kali itu orang Syiah, terus perayaan Maulid ini menjadi bagian perayaan yang penting bagi Sunni. Ya tadi catatan kitab I'anatul Thalibin tadi ada Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id tadi, sahibu Arbil atau Irbil yang berada di Irak, yang meninggal tadi 630, kemudian menghadiahi seorang ulama yang berhasil membuat karya sastra yang bicara tentang Maulid tadi, yaitu At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadhir tadi. Dihadiahi 1000 dinar tadi. Ini yang pertama kali ya ulama yang seorang penguasa yang menyintai para ulama gitu, dan memotivasi lahirnya karya-karya sastra yang berbicara tentang sejarah Nabi. Kemudian disusul oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini tokoh penting dalam perang salib atau Crusade antara Islam dan Kristen di Barat, ya, maksudnya Kristen Romawi, karena mereka menguasai Yerusalem. Dan Salahuddin Al-Ayyubi untuk memunculkan rasa nasionalisme dan patriotisme, yaitu semangat jihad,
maka Maulid Nabi itu dijadikan momentum tadi untuk bagaimana memperkokoh semangat atau spirit jihad umat Islam itu. Gitu. Tapi ini setelah Abu Sa'id Al-Mudzaffar tadi. Oke, ini kalau abadnya sama ya, sama-sama abad 7. Tapi tahunnya lebih dulu yang Abu Sa'id Al-Mudzaffar. Oke, itu Maulid dalam lintasan sejarah kemudian menjadi tradisi yang integral sebagaimana yang kita lihat pada saat ini. Oke. Kemudian berikutnya yang menjadi pertanyaan, apakah orang memperingati hari lahir itu tidak boleh ya? Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, misalnya ketika Al-Quran menarasikan kelahiran Nabi Isa ibn Maryam, atau orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus itu. Di sana Nabi Isa itu juga bergembira ketika hari dilahirkan. Maka di sana ungkapan yang sering disampaikan itu di media massa atau ketika sebagian umat Islam mensupport Natalan itu boleh. Itu biasanya ayat ini. Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, pada hari aku mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Karena dalam pandangan Islam, Nabi Isa itu tidak disalib dan hidup. Gitu. Oke. Nah, artinya wassalamu alayya yauma wulidtu, ini kan ekspresi kegembiraan Nabi Isa ketika ia dilahirkan. Demikian juga tadi hadis riwayat Muslim dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari, ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi menjawab fihi wulidtu, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Ini artinya Nabi juga memperingati atau bergembira pada hari kelahirannya. Nah, ayat atau hadis ini menunjukkan sebenarnya orang gembira di hari lahir itu boleh-boleh saja. Nah, gitu. Boleh-boleh saja. Tapi ketika tadi Maulid Nabi itu nanti dirayakan gitu dengan perayaan-perayaan tertentu. Nah, ini kan butuh dalil. Misalnya ini ada atau enggak, atau ini masalah keduniaan. Tapi kalau membaca secara tekstual, berarti merayakan Maulid kalau menggunakan hadis Abu Qatadah Al-Ansari tadi ya dengan puasa itu. Tapi yang menjadi masalah kalau kita puasa Senin itu ya berarti merayakan Maulid tapi di hari kelahiran. Di harinya ya. Tapi kan Maulid ini kan punya hari, karena hari itu cuma 7, tapi tahunnya yang sanawi itu loh. Yang 10, yang 12 Rabiul Awal itu kan tidak selalu jatuh pada hari Senin kan. Dan sehingga dalam merayakannya juga tidak dengan puasa, maksud saya. Oke, berikutnya. Kalau orang bergembira terhadap rahmat, itu boleh atau enggak? Kelahirannya Nabi itu berarti mulainya ada rahmat untuk alam semesta ini. Karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nah, sebagaimana Nabi Isa ketika menceritakan ada sosok nabi yang akan datang setelahnya, itu yang digunakan wa mubasysyiron atau wa mubasysyiron bi rasulin atau bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahnya yang namanya Ahmad. Karena gembira terhadap rahmat Allah tadi. Yang mana Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian ayat berikutnya Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah. Dan ini juga dipertegaskan wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, wa bidzalika, dan karena itu falyafrahu, hendaklah kamu gembira. Artinya kalau seorang tadi gembira dan senang terhadap kelahiran Nabi pembawa rahmat, itu sebenarnya punya landasan. Oke.
Berikutnya, ada prinsip-prinsip bagaimana kita memuliakan Nabi dan kita seharusnya lakukan ya untuk menunjukkan ekspresi bergembira terhadap tadi kelahiran Nabi pembawa rahmat. Yang misalnya dengan sholawat ya, karena secara umum kita dianjurkan untuk membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ini Allah dan malaikat saja sholawat kepada Nabi. Sehingga ada perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaih. Kita dianjurkan untuk membaca sholawat wasallimu taslima. Tapi dalam kita tadi memuji, memberikan sholawat atau yang lainnya terhadap Nabi, ini yang tidak boleh dilakukan itu adalah itrot. Itrot itu apa? Yaitu menyanjung Nabi secara berlebihan. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Umar ibn Al-Khattab, Nabi itu bersabda, la tutroni, jangan kau menyanjungku dalam keadaan berlebihan. Kama atrotin Nasara ibn Maryam. Sebagaimana orang Nasrani itu menjunjung anaknya Maryam, yaitu Isa ibn Maryam itu. Isa itu kan dikatakan ibnullah, anaknya Allah. Sehingga dalam pandangan Kristen ada teologi Trinitas. Konsep bahwasanya Tuhan itu esensinya satu tapi memiliki 3 oknum. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ruhul Kudus. Maka Nabi mempertegas bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagaimana nabi yang lainnya, yaitu hanya Abdullah. Sehingga dikatakan innama ana abduhu. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau kita lihat HPT kita ketika bicara al-iman bi rusul, iman kepada rasul, di sana dikatakan wa rusulu basyarun mithluna. Rasul itu ya manusia biasa seperti kita. Yaquluna wa yashrabun. Ya makan ya minum. Kemudian wa yamsuna fil aswaq, dan pergi ke pasar. Apa pentingnya ketika Al-Quran menggambarkan Rasul, ya Rasul itu cuma makan, minum, dan pergi ke pasar. Ternyata maknanya sangat dalam. Karena ini mempertegas bahwasanya Rasul itu manusia biasa. Tidak memiliki apa yang disebut, kalau dalam kajian ilmu kalam itu ada nasut, ada lahut, ada divinity, ada humanity, unsur ketuhanan, ada unsur kemanusiaan. Bahwasanya Rasul itu ya manusia biasa, tidak ada unsur tadi divinity atau ketuhanan, tidak ada itu. Ya. Sehingga Al-Quran juga menggambarkan itu. Tidaklah aku mengutus sebelum kamu dari beberapa rasul. Al-Quran mempertegas apa? Illa la ya'kuluna ta'am, kecuali mereka pernah makan makanan. Artinya kalau masih makan makanan itu ya berarti manusia, bukan Tuhan. Kemudian dijelaskan wa yamsuna fil aswaq, dan mereka pergi ke pasar. Artinya rasul itu manusia biasa melakukan interaksi sosial. Karena untuk bisa makan harus bekerja mencari nafkah dengan bisnis, dengan transaksi, dengan muamalah tadi. Nah, sehingga Nabi juga mengatakan dalam Al-Quran itu, kul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Tapi yang membedakan Nabi itu yuha ilayya tadi. Sehingga HPT kita juga mempertegas istafahumullahu lirisalitihi, bahwasanya Rasul itu dipilih Allah untuk mengemban misi risalah. Wahtasahum bil wahyu, dan diberi secara khusus wahyu. Nah, sehingga Nabi mengatakan di hadis ini, faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka ucapkanlah saya ini hamba Allah, tapi di sisi lain Rasulullah. Kalau Abdullah bukan Tuhan. Kalau Rasuluhu dapat wahyu, maksudnya gitu. Oke. Kemudian di hadis Abi Sa'id riwayat Imam Tirmidzi, maka Nabi mempertegas ketika Nabi itu abdu, hamba Allah, tapi dia punya yang istimewa. Sehingga Nabi bilang ana sayyidu waladi Adam, saya
tuanya anak Adam yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tapi wala fakhra, tidak ada apa? Kesombongan, tidak ada tadi kebanggaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya ya. Ketika kita bicara tentang maulid itu menjadi budaya atau tradisi, sebenarnya budaya dan tradisi yang digariskan dalam Islam itu yang bagaimana? Gitu. Kalau kita lihat dalam HPT jilid 3 kita, itu sebenarnya Majelis Tarjih di Munas Tarjih ke-27 di Malang itu memberikan catatan tentang seni dan budaya. Artinya budaya yang sesuai dengan Islamic value, nilai-nilai Islam, tidak kontradiksi dengan Quran dan Sunnah, itu budaya Islami. Budaya yang bisa meningkatkan ilman, tidak mengandung unsur TBCS. Budaya yang intinya melakukan purifikasi jiwa atau tazkiyatun nafs. Artinya kalau maulid ini disebut budaya, apakah karakter-karakter ini ada dalam perayaan maulid atau tidak? Maksudnya gitu. Oke. Sehingga sebagai kesimpulan kita, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, prinsip peringatan maulid dalam Muhammadiyah itu yang pertama, sebenarnya maulid itu dalam pandangan Muhammadiyah tidak dikategorikan sebagai masalah keagamaan, sehingga dia masuk pada masalah keduniaan atau muamalah duniawiyah. Sehingga kaidah yang kita pakai yaitu al-aslu fil muamalati al-ibaha atau al-jawaz hatta yadulla dalilu ala khilafi. Hukum asalnya itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sehingga peringatan maulid itu masalah muamalah duniawiyah, bukan masalah ibadah. Sehingga tidak disebut bid'ah. Kemudian, kalau masalah keduniaan apakah harus kita merayakan maulid? Ya, jawabannya tidak. Karena maulid itu boleh dilakukan kalau menganggap ada maslahah. Ketika misalnya kita menjadikan maulid itu sebagai media dakwah, jadi dan di suatu komunitas atau di suatu desa, kalau nggak ada maulid itu ya nggak ada orang ngaji itu, dan tidak ada orang yang bicara tentang bagaimana biografi atau sejarah Nabi, maka maulid itu bisa menjadi maslahah untuk bagaimana mengenalkan sosok Nabi kepada masyarakat gitu. Itu kalau dianggap maslahah. Sehingga kaum kita kalau ulama Muhammadiyah juga beragam. Tidak selalu di misalnya maulid Nabi di Rabiul Awal melakukan maulid. Ada yang menganggap dibutuhkan merayakan, ada yang tidak. Itu tergantung maslahatnya. Kemudian yang perlu dicatat juga, ketika di Muhammadiyah merayakan maulid, ya tentunya harus menghindari cerita-cerita dari hadis-hadis dhaif dan maudhu. Dhaif itu lemah, maudhu itu palsu. Ini harus hati-hati gitu. Nah, ini artinya kalau penceramah kita itu mengutip hadis, ya validitasnya bagaimana? Dan jangan sampai yang penting mencuplik hadis ternyata hadisnya dhaif atau maudhu. Karena kalau agama dalam pandangan Muhammadiyah kan sumbernya cuma dua tadi. Al-Quran, kemudian as-sunnah shahihah, maksudnya makbulah. Gitu. Artinya kalau hadis ya harus yang sahih atau yang hasan. Gitu. Apalagi maudhu, palsu. Gitu. Berikutnya orientasi dalam perayaan maulid ya tentu ziyadatul iman. Mempertajam, memperkuat iman, kemudian mahabbah, rasa cinta. Dan secara khusus taklim. Taklim itu artinya esensinya bagaimana mengajarkan sejarah Nabi kepada jamaah. Dan tadabbur sirah nabawiyah. Merefleksikan. Bukan sekedar misalnya didominasi oleh seninya. Misalnya pentasnya yang dikedepankan. Gitu. Atau selawatnya dikedepankan tapi bicara ilmunya sedikit. Ya. Kalau kita di Muhammadiyah kan tetap prinsipnya ada skala prioritas. Gitu. Seni itu bagian kehidupan, tapi tetap ya nanti ilmu itu di atas seni. Gitu. Tapi sayangnya ketika kita ngaji nggak mau bayar. Jadi kalau mau nonton apapun itu bayar mahal pun mau.
Itu kan yang menjadi problem. Oke ya, nanti bisa didiskusikan. Kemudian berikutnya terakhir, jangan dicampur dengan TBCS. TBCS ya diantaranya khurafat. Misalnya saya tadi mengatakan bahwasanya kitab Maulid yang ada di Indonesia, yang tadi ada riba, ada berjanji, itu bagus. Tapi kalau kita nggak tahu artinya, itu kadang terjerumus pada khurafat. Contoh khurafat ya. Di sini dikatakan walam mata min hamlihi ala roji tis'atu ashurin qamariyah. Ini di berjanji ya. Ketika usia kandungan Nabi itu 9 bulan. Wa ana lizamani ayan jazila anhu soda. Ketika sudah mau apa? Mau melahirkan. Hadhara ummahu, datang kepada ibunya Nabi yaitu Aminah. Lailata maulidihi, pada malam kelahirannya. Siapa yang datang? Asia tuh Asia, wa Maryamu dan Maryam. Asia itu kan istrinya Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa atau Ramses II kan. Wa Maryam yaitu ibunya Nabi Isa itu. Finis watin minal hadira al-Qudsiyah. Yang menjadi masalah kalau kita di Muhammadiyah kan cerita itu tadi jangan pakai cerita dari hadis-hadis dhaif atau maudhu. Yang menjadi pertanyaan bagaimana pengarang kitab berjanji yaitu Ja'far al-Barjanji itu menceritakan tahu atau peristiwa ini. Padahal Asiyah itu hidup di masa Fir'aun. Yaitu Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa. Kemudian Maryam itu seorang nabi yang seorang ibu Nabi yaitu Nabi Isa yang hidup sebelum Nabi Muhammad. Bagaimana kok bisa mendatangi ibunya Nabi itu yang kita masukkan dalam khurafat. Artinya ini hanya catatan ya, meskipun secara umum ya kitab riba berjanji itu isinya bagus. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak dianjurkan untuk dibaca karena dibaca secara publik dilantunkan ya. Apalagi hanya dibaca tidak ditadaburi maknanya, maksudnya itu yang saya maksud. Tetapi isinya ya bagus kalau kita buat sebagai materi untuk mengkaji sastra, ini bagus karena kalau kita belajar bahasa Arab nggak tahu kitab-kitab ini ya berarti penguasaan bahasa Arab kita masih kering gitu loh. Kemudian untuk mengenal sejarah Nabi juga bagus, tapi tadi di antara isinya ada yang ke arah hulu, meskipun presentasinya tidak banyak. Hulu itu menyanjung Nabi berlebihan, kemudian masuk khurafat dan sebagainya. Oke. Kemudian tidak boleh ada maksiat, meskipun muamalah dunyawiyah ya tidak boleh ada maksiat. Misalnya perayaan Maulid di situ ada pentas seninya, misalnya ada tari-tarian, ternyata tari-tariannya busanya tidak bagus kan. Kemudian israf dan tadbir atau tadbir mubadir itu ya, tabdzir, mohon maaf. Israf itu berlebihan, artinya makanya ya berlebihan. Kemudian kalau tadbir lebih tadi tidak menempatkan makanan atau apapun pada proporsinya. Misalnya perayaan Maulid ada gerbek yang makanannya itu dilempar-lempar, itu kan lebih ke arah tabdzir atau mubadir itu kan. Kalau israf kita makannya berlebihan, meskipun itu dikonsumsi tapi dengan jumlah yang berlebihan itu. Ya, itu yang juga harus dihindari. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, silahkan yang ingin menyampaikan komentar atau tanggapan terhadap atau pertanyaan dari kajian kita. Oke, silakan. Saya Pak Ustadz. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, selama ini saya melihat konten persepak bolaan Eropa, Jerman kemarin itu sebelum melakukan sepak bola dia itu sholawat Nabi. Semua satu stadion, saya itu sampai terharu. Artinya sekarang di Eropa itu juga mengenal sholawat Nabi Muhammad. Sedangkan juga di Rusia juga begitu antusias orang-orang
menyebutkan sholawat seperti itu. Nah, itu termasuk amalan ibadah atau amalan dunia, Pak Ustadz? Itu saja, Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, ya menarik nih. Jadi perintah sholawat kepada Nabi itu ada ya. Gitu. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Solawat Allah kepada Nabi itu maksudnya apa? Memberikan rahmat takzim. Rahmat yang memuliakan. Kalau malaikat kepada Nabi artinya istighfar. Tapi kalau kita kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi. Kita disuruh apa? Membaca sholawat kepada Nabi, yaitu dengan mendoakan kebaikan. Nah, sholawat itu, perintah solo itu kan bersolawat. Sholawat itu tidak, hukumnya tidak wajib kecuali di sholat. Sehingga dalam kita melakukan sholat, di tasyahud akhir itu, baik awal dan akhir, tapi kalau dalam madzhab Syafi'i yang akhir ini yang wajib, pasti di situ ada sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ini yang kita baca, maupun di hadis-hadis yang lain agak beda dikit. Itu disebut sholawat ma'thurah, sholawat yang berasal dari hadis yang diajarkan oleh Nabi. Itu redaksinya banyak sekali, Pak, variannya ya. Gitu. Tapi mungkin rata-rata kita, Pak, itu ya hanya hafal satu redaksi saja yang dibaca di sholat itu. Padahal itu kita temukan banyak sekali itu. Kalau kita cek di kitab-kitab hadis itu. Itu yang disebut sholawat ma'thurah. Ma'thurah itu yang punya landasan atau sumber dari Nabi. Maksudnya pernah dulu diajarkan Nabi kepada para sahabat. Tetapi ulama itu baik ulama secara keilmuan atau mungkin dia udaba, Pak. Seorang seni atau pensyair atau orang yang ahli dalam karya sastra. Itu membuat sholawat yang di luar sholawat ma'thurah. Sehingga melahirkan ada sholawat badar, sholawat munjiat, ada tibul kulub, atau itu yang li khamsatun yang sering dilantunkan di masjid atau musola itu. Itu maksudnya itu juga sholawat isinya, membaca sholawat kepada Nabi, tapi bukan ma'thurah. Itu karangan para ulama. Apakah tidak boleh? Gitu. Jawabannya boleh. Tetapi tentu tidak sebanding dengan sholawat yang diajarkan kepada Nabi. Sebagaimana yang kita baca di waktu sholat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya itu. Itu catatan pertama. Yang kedua, maksudnya boleh dan tidak sebanding dengan sholawat yang ma'thurah. Yang kedua, itu tentu kebolehannya ya tidak, kebolehannya selama tidak ada unsur TBCS, Pak. TBCS itu tahayul, bid'ah, khurafat, syirik. Ya, misalnya syirik kalau di istilah Muhammadiyah kan TBCS itu biasanya nanti pada tawasul. Tawasul itu tawasul kepada Nabi atau kepada keluarganya Nabi. Li khamsatun itu kan bertawasul kepada 5 keluarganya Nabi kan, Hasan, Husain, Fatimah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi, itu kan 5 kan. Li khamsatun itu saya punya 5 orang. Nah, sehingga kita di situ tidak diamalkannya karena itu, Pak. Ya. Sehingga kalau misalnya orang Muhammadiyah, maksudnya kita di Muhammadiyah kan cari amal, meskipun kita tidak, ini yang kita catat, Pak. Kajian kita kan hati-hati, bukan menyalahkan nih, kalau masyarakat itu kan ya punya pemahaman sendiri. Maksudnya kita, ini kan pendapat internal yang kita di komunitas Muhammadiyah itu. Kenapa kok Muhammadiyah tidak pakai sholawat-sholawat itu kan? Kecuali ya sholawat yang ada hadisnya. Tapi kalau orang Muhammadiyah, ini yang kekurangan kita, Pak. Di sekolah kita, di kampus kita itu jarang yang melahirkan sastrawan kemudian bisa
membuat lirik lagu sholawat itu kan nggak ada, tempat saya belum tahu ya. Itu makanya Muhammadiyah itu keren seni, dan tadi karya seni itu kan sangat keren di Muhammadiyah itu. Ya kalau misalnya membuat sholawat, kemudian tidak ada unsur TBCS-nya, kemudian dilantunkan, itu boleh-boleh saja. Tetapi ya tentu dicatat ini tidak sebanding dengan sholawat yang berasal dari Nabi. Artinya kalau ekspresi seni, itu kan boleh-boleh saja. Gitu. Nah kemudian tadi ya, kalau pada sepak bola itu ya sholawatnya, kita lihat dulu sholawat apa saja. Apa dulu? Sholawat maksurah dari Nabi atau sholawat misalnya yang populer di masyarakat. Ya kita lihat di situ ya. Tapi intinya ini kan khilaf di kalangan umat Islam. Tapi intinya kalau Muslim di Barat sepak bola saja sudah sholawat, itu berarti menandakan kabar gembira. Karena artinya Islam itu sudah mulai diterima, tidak ada yang disebut Islamfobia, kebencian terhadap Islam, sehingga di dunia sepak bola pun Islam hadir, terutama misalnya ada pemain sepak bola dari Perancis ya, Zidane itu kan dari Maroko. Sebenarnya di Perancis itu kan banyak orang-orang dari Maroko, karena Perancis itu kan dulu menjajah Maroko. Artinya ya komunitas Islam di Barat itu kan sudah mulai berkembang kan, bahkan Tariq Ramadan itu cucunya Hasan Al-Banna yang hidup di Barat itu kan menganggap ya nanti kebangkitan Islam itu bukan dari negara-negara Islam, justru dari Barat. Oke. Mungkin demikian Pak ya. Terima kasih Pak Sugeng. Ya. Kami. Monggo yang lainnya atau yang lainnya silakan. Oh ya ini ya, Ustaz. Saya bacakan dari Pak Haji Sulhan ya. Kalau perayaan Maulid itu diperbolehkan selama tidak ada amalan ibadah di dalamnya, berarti yang merayakan ulang tahun yang di dalamnya ada acara tiup lilin atau acara yang biasa dilakukan orang-orang Barat, isinya makan dan ada tausiah dengan Islam serta doa, gimana? Nah ini menarik ya. Nah, kalau Maulid saja itu diperbolehkan, tapi diperbolehkan sesuai maslahatnya, kepentingannya apa? Gitu. Artinya ya tidak wajib. Tidak bisa diwajibkan kan, karena ini boleh kan itu. Apalagi menjadi politik identitas kan. Sekarang kan yang kita kritisi di masyarakat itu sesuatu yang tidak wajib kemudian menjadi politik identitas seolah-olah wajib ya, itu jadi masalah. Sehingga kalau Muhammadiyah merayakan Maulid itu ya berdasarkan kemaslahatan. Ketika tidak dianggap maslahat, misalnya di Masjid Muhammadiyah tahun ini nggak ada perayaan Maulid, ya tidak apa-apa karena dianggap tidak ada maslahat. Tapi kalau dianggap maslahat, ya boleh-boleh saja. Nah kemudian kalau Maulid nggak Maulid berdasarkan maslahat, tapi kalau milad tiap tahun, karena milad itu kan jelas kita sepakati tidak termasuk masalah keduniaan gitu. Karena namanya mohon maaf tidak masuk masalah agama. Karena pasti milad itu masalah keduniaan. Tapi kalau Maulid ini kan suka debatable antara keduniaan atau agama. Meskipun Muhammadiyah tadi memposisikan pada masalah keduniaan. Tapi kan sebagian saudara kita memasukkan dalam masalah agama. Ya, kayak misalnya ini penting Pak ya. Kalau tadi mahalul qiyam kita nggak boleh gitu. Tapi kenapa kok kita menyanyikan lagu Sang Surya kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya kok berdiri? Itu beda konteksnya. Kalau mahalul qiyam itu dihubungkan dengan keyakinan Nabi datang. Ruhnya itu berarti masuk wilayah agama. Kalau masuk masalah keagamaan harus ada dalil gitu. Tapi kalau kita melakukan menyanyikan lagu Sang Surya, menyanyikan lagu Indonesia berdiri, itu tidak ada orang yang bilang itu masalah agama, itu masalah keduniaan. Sehingga ya boleh-boleh saja kita. Tapi kalau
membaca maulid kemudian ada mahalul qiyam, itu kan konteksnya berkaitan dengan keyakinan terhadap Nabi. Kalau keyakinan terhadap Nabi itu masalah agama, sehingga harus ada dalilnya. Nah, sekarang ulang tahun ya hukum asalnya ya tadi masalah keduniaan. Tetapi meskipun ini masalah keduniaan, tetap tadi tidak boleh bercampur kemaksiatan, DBCS macam-macam. Kalau misalnya merayakan ulang tahun dengan gaya barat, beli lilin ya. Lilinnya misalnya 30 biji. Dinyalain semuanya, belum habis kemudian sudah ditiup. Beli kuitar, kemudian kuitarnya dibuat dilempar-lempari. Nah, itu tentu tidak Islami ya. Artinya meskipun muamalah duniawi ya boleh, bukan berarti terus boleh secara total, tidak. Tetap itu berlaku etika atau norma-norma Islam. Apalagi kalau sudah meniru lifestyle gaya hidup Barat yang Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, kalau semacam itu ya menjadi tidak boleh kan itu. Demikian juga maulid. Ya, kalau Muhammadiyah memasukkan maulid, berarti apakah maulid secara total perayaannya boleh ya? Ya tentu ada kode etiknya juga gitu. Ada norma-norma Islam yang harus dijaga. Sama dengan tadi ulang tahun. Nah, ulang tahun misalnya di sekolah ini, Pak. Ini yang saya sering ditanya. Di beberapa sekolah itu kan sekarang menjadi tren merayakan ulang tahun di sekolah. Ini terutama di SD atau MI ya biasanya gitu. Nah, biasanya itu kan menjadi ajang saingan gitu. Karena sudah menjadi budaya, akhirnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak itu ulang tahunnya nggak begitu mewah, itu kadang malu gitu. Tapi karena sudah menjadi budaya kan harus tetap merayakan di sekolah, sehingga ya memaksa. Asalnya nggak mampu tapi dipaksa-paksa. Kemudian menjadi membebani. Yang semacam itu tentu ada koreksi ya. Bukan berarti kalau ini muamalah duniawiyah terus boleh secara totalitas ya. Tentu muamalah duniawiyah itu hanya bicara hukum asalnya. Tapi dalam pelaksanaannya harus sesuai etika-etika dan norma-norma Islam secara umum. Mungkin itu ya Pak Haji Sulhan jawabannya. Oke ya, nggak ada lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita cukupkan ya kajian kita pada malam hari ini. Oke ya, kalau kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya pada kajian kita malam hari ini dengan PCM Kota Bojonegoro, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yes, sami-sami Pak.